Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu kawan-kawan semuanya. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gua doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah segala urusannya dan lancar segala rezekinya. Dan pada kali ini gua akan menceritakan cerita mistis dari cerita mistis pendaki yang ditulis oleh Jati Prianto nih. Dimana Jati Prianto ini mendaki Gunung Sumbing seorang diri. Wah, luar biasa. Kawan-kawan ada yang pernah mendaki gunung sendirian? Aduh, kalau gue sih mental gue belum kuat ya kalau buat mendaki sendiri. Nah, tentunya kawan-kawan, bagaimana sih cerita Jati Prianto ini ketika solo hiking ke Gunung Sumbing? Simak video ini sampai habis dan sisakan jejak di kolom komentar. Dan sebelum gue lanjut cerita ini, gue selalu mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya untuk sama-sama dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, biar gue semakin semangat buat video-video selanjutnya. Oke kawan-kawan, gak usah lama-lama, langsung aja kita simak cerita dari Jati Prianto ini di Kismis. Kisah mistis. Berawal dari liburan panjang yang didapatkan oleh Jati Prianto, Jati mulai merencanakan liburannya itu untuk mendaki gunung. Gunung yang udah lama banget Jati ini pengen ngedaki gunung tersebut dan menjajal lereng-lerengnya, yaitu Gunung Sumbing. Sebenarnya dia udah lama banget pengen ngedaki Gunung Sumbing dan udah beberapa kali membentuk kelompok pendakian, tapi selalu gagal dengan alasan yang beragam, entah itu temennya sibuk lah dan lain sebagainya. Ketika dia bisa, temennya nggak bisa, temennya bisa, dianya nggak bisa karena kerjaan. Walhasil pendakian tersebut gagal waktu itu. Tetapi pada kali ini mumpung liburan panjang, Jati udah wanti-wanti nih, gue pengen ngedaki Gunung Sumbing kali ini. Walhasil Jati mengajak teman-temannya yang biasa nemeninnya ngedaki gunung. Tapi teman-temannya ini lagi-lagi nggak bisa. Walaupun teman-temannya nggak bisa, tidak mematahkan semangat Jati ini untuk mendaki Gunung Sumbing. Dia memutuskan untuk mendaki sendirian ke Gunung Sumbing waktu itu. Karena dia pikir nanti setelah di base camp dia bakalan ketemu pendaki-pendaki lain dan bisa ikut bareng dengan pendaki-pendaki tersebut. Setelah browsing di internet dan sudah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya Jati memutuskan untuk memulai pendakian lewat jalur Cepit. Singkat cerita, tibalah hari pendakian tersebut. Jati memacu kendaraannya seorang diri dari Semarang menuju Temanggung, Wonosobo. Lama dia memacu motornya sambil berharap-harap di base camp ada teman untuk mendaki. Dan setelah bertanya-tanya ke sana kemari, akhirnya Jati sampai itu di Dusun Cepit, Desa Bulu. Setelah sampai base camp, Jati ini bengong. Loh, kok sepi banget, nggak ada pendaki lain nih di base camp. Dan benar saja, ketika dia melakukan simaksi, ternyata daftar di buku simaksi itu hanya dia seorang diri yang mendaki di hari itu. Mungkin karena saat itu musim penghujan, jadi jalur pendakian sepi dan nggak ada yang lewat jalur situ. Tapi ya si Jati ini nggak ambil pusing lah akan hal itu. Setelah selesai mengurus simaksi dan dia menitipkan motor, Jati pun langsung melangkahkan kakinya mendaki Gunung Sumbing. Karena dia juga berpacu dengan waktu, takut nanti sebelum dia diriin tenda hujan itu turun. Baru aja mendaki, Jati udah disuguhi trek menanjak dengan jalanan aspal. Walaupun jalanannya aspal, ini
merupakan satu tantangan berat karena pertama treknya itu nanjak, yang kedua Jati memulainya di siang hari, kan panas tuh, lumayan lah untuk menguras tenaga. Langkah demi langkah Jati lakukan dan sampailah dia di penghujung jalan aspal itu dan berganti dengan jalan setapak tanah. Bekas turunnya hujan masih terlihat tuh di jalan setapak itu. Jati ngerasa aduh sepi banget nih, karena ya dia bener-bener ngedaki seorang diri. Akhirnya dia memutuskan untuk nyalain MP3 saat itu untuk mengusir kesunyian. Baru aja dia nyalain MP3, terdengar sayup-sayup itu ada suara keramaian di atas. Dari ramainya suara tersebut Jati bisa menduga tuh kalau itu adalah suara anak-anak ya kayak pramuka gitu lagi mendaki gunung, karena suaranya kayak suara orang baris berbaris. Ada juga diselingi suara tawa pemuda-pemudi di situ. Kontan saja Jati senengnya luar biasa karena dia tahu wah di atas ada pendaki lain nih. Jadi dia nggak sendirian lagi dan nggak ngerasa sepi saat itu. Akhirnya Jati mempercepat langkahnya tuh buat naik sampai napasnya tersengal-sengal. Setelah lama dia berjalan, tapi kok nggak ada satu orang pun yang dia temuin. Bahkan udah setengah perjalanan menuju puncak, dia sama sekali nggak ketemu orang. Pada saat itu Jati tetap positive thinking lah, karena dia pikir mungkin rombongan tersebut udah jalan menuju puncak. Dan ketika Jati ngelihat jamnya, wah ini udah sore banget, udah mau maghrib nih. Di situ dia nggak istirahat, langsung terus menuju atas, menuju puncak. Nggak kerasa langit sore pun udah berubah menjadi gelap. Pertama, gelap karena emang benar-benar sudah malam. Yang kedua, gelap karena awan hujan itu udah mau turun di situ. Jati ngeliat ke atas, mendung banget. Pikir dia dalam hati, aduh, kalau gua kehujanan di sini dengan kondisi sendirian kayak gini, aduh, nggak lucu nih. Karena itu Jati terus mempercepat langkahnya. Tapi ketika dia mempercepat langkahnya itu baru beberapa menit, dia seperti kehilangan arah. Jalur yang semula terlihat jelas kok pudar di situ dan hilang. Pas Jati ngelihat sekeliling, dia tengok kanan kiri, itu dia hanya menemukan rumput ilalang yang tinggi banget di situ. Apa iya gua salah ambil jalan? Kayaknya nggak mungkin, kayaknya bener ini deh. Karena gua nggak ngelewatin pertigaan atau percabangan jalan. Gua yakin nih jalan yang bener. Jati terus ngomong dengan dirinya sendiri saat itu. Pikiran-pikiran negatif mulai muncul saat itu, tapi dia dengan sigap menepis itu semua dan terus berjalan menambah ketinggian. Dengan mengandalkan penglihatan dan naluri yang terbatas, Jati terus merayap karena kontur tanah itu kemiringannya cukup tajam saat itu. Walau nih perut Jati udah lapar banget, tapi Jati terus naik. Sesekali dia istirahat, ngambil napas, dan terus melanjutkan perjalanan. Sampai perutnya emang udah gak bisa dikontrol, Jati istirahat dan ngambil roti tawar yang ada di tasnya. Jati ngemil perlahan. Dan setelah merasa cukup, Jati melanjutkan perjalanan di situ. Karena Jati pikir prioritas saat ini adalah puncak. Kalau dia udah sampai puncak, setidaknya awan mendung itu udah ada di bawahnya dan dia nggak kena hujan. Lama dia terus melangkah, nggak disangka-sangka sampai Jati juga sedikit bengong di situ. Ternyata pas dia lihat dan dia sadar, dia sudah sampai puncak bayangan. Sebuah tempat datar pinggir kaldera kawah Gunung Sumbing. Di sini dia heran dan sekaligus sadar karena tempat itu adalah tempat terakhir untuk mendirikan tenda buat para pendaki. Dan anehnya nggak ada satupun tenda yang berdiri di situ. Berarti suara yang dia dengar di bawah tadi itu suara apa ya? Karena dia nggak menemukan satu orang pun selama pendakian. Sontak Jati pun tersadar dan ingat ketika dia di base camp, yang mendaki hari itu lewat jalur cepit hanya dia seorang.
Pikirannya pun mulai mengawang-awang. Aduh, apa iya suara yang gue denger tadi itu bukan suara manusia? Ketika dia lagi bengong, perutnya pun bunyi. Baru di situ dia tersadar, oh iya, gue belum makan nih dari tadi. Akhirnya dengan tenaga yang tersisa dan kemampuan dia, karena dia juga sering mendaki gunung, dia mendirikan tenda seorang diri. Walaupun agak kesulitan, ya akhirnya tenda itu berdiri, barang-barangnya dimasukin semuanya ke tenda dan dia nyalain kompor buat masak. Dan menu utama yang juga menu sudah lumrah bagi para pendaki, yaitu Indomie. Di situ Jati masak Indomie sampai lahap banget tuh makannya. Nggak tahu dia itu makan siang atau makan malam, karena emang dari siang dia belum kena apa-apa selain roti yang tadi buat cemilan. Sampai malam dia masak mie, dia nyeduh kopi dan memutuskan untuk istirahat saat itu. Dan ketika dia merebahkan tubuh, suara-suara aneh mulai terdengar. Entah itu suara binatang, suara angin yang ada di hutan itu menjadi khas banget kan. Emang suara-suara itu nggak dia peduliin lah, dia tetap positif thinking karena lagi-lagi dia sendirian di situ. Kalau dia pikirannya kemana-mana, wah, nggak tahu deh bakalan apa yang terjadi. Sebelum dia bener-bener pulas tidurnya, dia berharap dalam hati, aduh ya Allah, mudah-mudahan besok ada pendaki yang nyampe kek. Esok paginya tepat jam 4 pagi Jati terbangun dan kakinya itu udah ngebeku, nggak bisa digerakin. Karena mungkin suasana Gunung Sumbing itu dingin banget ya, sampai kaos kakinya itu nembus. Dengan sisa-sisa tenaga yang Jati punya, Jati buru-buru nyalain kompor, masak air di situ. Setelah airnya sudah masak, Jati mengambil susu untuk diminum untuk ya menghangatkan badan. Dan alhamdulillahnya kaki yang tadinya nggak bisa digerakin mulai bisa tuh digerakin dan badannya udah pulih. Pagi itu Jati hanya bengong ngelihat mentari terbit sambil berharap ada pendaki lain yang datang. Tapi ditungguin sampai jam 8 nggak ada satu pendaki pun yang sampai. Setelah semuanya di packing ulang, Jati memutuskan untuk turun. Di perjalanan turun, Jati masih ngebayangin tuh, aduh, yang kemarin gua denger itu suara apa? Sesampainya di base camp, Jati nanya tuh sama penjaga base camp, apakah ada pendaki lain yang mendaki 1 hari atau 2 hari sebelumnya? Tetapi jawaban penjaga base camp itu makin menguatkan pikiran si Jati. Kalau yang Jati denger itu suara orang yang berbaris-berbaris, bukan suara manusia. Menurut kalian itu suara apa? Oke teman-teman, itu cerita dari Jati yang ditulis di cerita mistis para pendaki. Aduh, bagaimana ceritanya kawan-kawan? Ya walaupun nggak cukup seram, tapi cukup berani juga nih si Bang Jati ini kalau memutuskan untuk solo hiking. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang pernah solo hiking? Tulis di kolom komentar. Coba siapa yang pernah? Atau yang solo hiking boleh juga nih mampir-mampir ke channel gua. Atau ceritanya pengen gue bawakan, monggo. Dengan senang hati gue insya Allah akan bawakan. Bagi kawan-kawan yang mempunyai cerita mistis di pendakian atau perjalanan traveling atau dimanapun, silakan DM aja ke Instagram gue @kialhamid. Atau kawan-kawan bisa menuliskan cerita kalian dan kirim ke email gue. Nanti gue taruh di deskripsi. Oke kawan-kawan, cerita kali ini cukup sekian. See you next time, see you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.